Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngaji tafsir Munir ya, menuntaskan yang kemarin tentang Fatihah halaman 69 ya, nomor 3, yang agak tengah itu nomor 3, halaman 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Istikhdaru ma'anil Fatihah. Jadi kondisikan dulu ada pengaji. Mulai yang belum datang suruh baca khulasah ya. Masuk nggak teruntuk kok. Istighdar itu artinya menghadirkan, amrih menghadirkan, tutupan apa? Ini tutup ya. Istighdaru ma'anil Fatihati, amrih menghadirkan piro-piro maknanya Fatihah. Alal musalli iku tetep bagi wong sing salat. Alal musalli iku tetep bagi wong sing salat. Ayyastakhdira fi salatihi kulla ma'anil Fatihah. Ayyastakhdira yang menghadirkan sapa musalli. Ayyastakhdira yang menghadirkan sapa musalli fi salati ing dalam salatnya musalli kulla ma'anil Fatihati ing sekabehane piro-piro maknane Fatihah. Kulla ma'anil Fatihati ing sekabehane piro-piro maknanya Fatihah. Apa makna itu? Min kaunillahi saking anane Gusti Allah, wujudnya Allah, ana iku a'zama, luwih agung-agunge barang, min kulli azimin, dari setiap sesuatu yang agung, yang besar. Jadi Allah adalah zat yang maha agung dari segala sesuatu yang dianggap agung, yang dianggap besar dalam kehidupan di dunia ini, gitu ya. A'zamu min kulli azimin. A'zama min kulli azimin. Sehingga ketika sholat, kita baca Fatihah, maka bukannya sekedar moco ya, bukan hanya sekedar rutinitas membaca Fatihahnya, tetapi ada istighdaru ma'anil Fatihah, menghadirkan ya makna-makna Fatihah di dalam sholat itu. Di antaranya apa ya tadi ini? Meyakini bahwa Allah a'zamu min kulli azimin. Wa akbaru, lan Allah zat yang maha besar, min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu tidak ada yang besar ya. Lebih maha besarnya Allah itu min kulli syai'in. Yang ketiga, wa anna kulla sana'in jamilin, wa anna kulla sana'in jamilin huwa lillahi ta'ala. Wa anna kulla sana'in, dan sesungguhnya kulla sana'in, setiap sana. Sana itu pujian. Jamilin yang indah, jamilin kang indah, iku huwa, utawi kulla sana'in jamil, iku lillahi ta'ala, hanya miliknya Allah Ta'ala. Istihqaqan, ing dalam amrih oleh menghaki. Istihqaq. Istihqaq itu artinya amrih oleh menghaki. Menghaki itu artinya memiliki gitu ya. Menghaki atau memiliki. Istihqaqan ing dalam amrih oleh menghaki, wa fi'lan, lan ing dalam oleh agawi. Agawi itu artinya melakukan. Jadi baik istihqaq maupun fi'lan,
Allah adalah zat yang paling layak, paling berhak untuk diberikan pujian. Itu diantara makna yang harus dihadirkan di dalam sholat ketika kita membaca Fatihah. Sini, sorry. Biar tidak seperti anak yatim. Terus, itu namanya istighdar ma'ani al-Fatihah. Jadi jangan sampai lalu terjebak pada rutinitas ya. Karena setiap hal yang sudah terjebak dalam rutinitas itu cenderung kehilangan makna, kehilangan ruh. Jangan sampai bacaan itu menjadi sebuah rutinitas yang kehilangan makna itu. Yang namanya juga rutin ya. Sholat yang rutinitas, ya sholat yang terjebak pada sekedar pokoknya ngelakoni itu rutinitas. Tidak ada jiwa, tidak ada nilai, tidak ada makna yang terkandung di dalam sholat itu. Mati saja sekarang, kita ini mengantarkan orang mati ke kuburan, jenazah itu saja sudah jadi rutinitas. Sehingga tidak punya efek apapun untuk membangun rasa ketakutan kita, ya, kewaspadaan kita terhadap kematian itu. Sekarang kan kalau kita lihat, wong ngeter mayit kan bisa sampai rokok guyonan, itu kan biasa. Kayak gak ngerasa-ngerasa ini sedang menghadapi kiamat sughra gitu. Itu namanya terjebak dalam rutinitas kematian. Kematian yang sudah tidak lagi punya makna untuk memberikan dorongan orang, memberikan peringatan pada orang untuk bisa lebih baik gitu ya. Padahal kematian itu kata Nabi wa'id. Wa'id itu artinya menjadi sebuah peringatan, gitu ya. Menjadi peringatan. Jadi pitutur untuk kehidupan. Tapi wa'idnya itu akan, mau'idhonya itu akan menjadi hilang, kematian itu ketika sudah terjebak apa tadi? Rutinitas itu. Mati saja rutin ya. Ya mending kan harus mati lagi. Tidak tahu kalau nanti gilirannya yang ngomong itu kan gitu. Ya setiap sesuatu seharusnya kita bisa mengambil makna, mengambil apa namanya jiwa ya, mengambil nilai ruhnya. Ibarat mangan jeruk, kita bisa mengambil vitaminnya. Ya, jangan sekedar pokoknya mangan gitu ya. Ada gizi, ada jeruk. Itu adalah makna jiwa yang terkandung di dalam setiap apa yang kita lakukan itu, terutama dalam ibadah itu. Salat juga demikian, mulai dari takbir kita harus menghadirkan makna di dalam takbir itu. Tidak sekedar rutinitas. Kalau kita meyakini Allahu Akbar ya, berarti tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh ada ego, tidak boleh ada perasaan paling bisa. Dari satu kalimat saja Allahu Akbar, itu sebenarnya menyelesaikan terhadap karakter-karakter buruk. Ya. Karakter buruk, kebiasaan elek yang ada pada diri kita itu. Ego. Kalau dalam bahasa birokrasi, ego sektoral, perasaan hebat, tidak bisa kerjasama, itu mestinya harus hilang dengan Allahu Akbar. Karena kita betul-betul makhluk yang sangat lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun toh kita diberi otoritas, otoritas itu tetap finalnya ya kepada kekuasaan Allah gitu ya. Sak mampu-mampunya orang itu berobat, apakah bisa mempertahankan nyawanya? Kan tidak bisa. Sak mampu-mampunya kita ini menahan diri untuk tidak sakit. Apakah mungkin manusia bebas sama sekali? Tidak mungkin. Menahan tua, istilahnya apa? Apa kalau dalam istilah bahasa kesehatan itu apa tua itu? Apa istilah sakit tua itu apa namanya? Nah, kan ada itu banyak sekarang itu. Ya tidak bisa lah dengan makan apapun buah-buahan baik enggak. Ya akhirnya tetap tua gitu. Ya, tetap tua gitu. Nah, itu ketika orang menghadirkan makna Allahu Akbar itu ngunung-ngunung bisa jadi bisa ditekan. Bahwa sekali muncul itu sekali-sekali saja lah, jangan menjadi karakter, menjadi kebiasaan dia untuk timbul hal-hal itu ya. Jadi ini namanya menghadirkan makna Fatihah di dalam sholat. Semua bacaan harus dalam penghayatan, lalu naiso harus bisa menusuk dalam jantung kita, dalam hati kita yang terdalam, lalu dia
betul-betul kayak orang itu menginstal ya. Sholat itu menginstal diri kita untuk menjadi orang yang lebih manusiawi lagi, yang lebih memanusiakan manusia, yang tahu posisi dirinya sebagai hamba, dan seterusnya itu. Oke. Min khaisu, nah ini kan, wa anna kulla sana'in jamilin huwa lillahi ta'ala istihqaqan wa fi'lan. Jadi kalau dalam bahasa tafsir jalan biasanya milkan wa abidan, gitu ya. Bahwa pujian yang kita berikan kepada Allah itu adalah pujian yang bersifat total, yang mutlak. Baik pujian pada aspek yang bersifat istihqaq, bahwa segala sesuatunya itu adalah yang memiliki menghaki itu Allah. Yang kedua, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini hakikatnya adalah dari Allah itu. Itu harus ada seperti itu. Kira-kira kalau begitu orang enggak ngerasa sombong. Enggak ada kan. Kemelinti itu enggak ono gitu ya. Sombong itu bahasa Inggrisnya kemelinti ya. Kemelinti. Yang ngerasa paling bisa itu. Itu yang menjadi penghalang orang untuk bisa kerjasama, untuk bisa berbuat baik. Itu kan menjadi fatal ya, menjadi fatal. Jadi berangkat dari sesuatu karakter yang tidak baik itu. Nah, karakter baik itu terus dikikis dengan keyakinan tadi ini. Istihdzarul ma'ani itu ya. Ma'anil Fatihah itu. Itu dengan memahami itu. Min khaisu dari segi innahu sa'atami Allah iku ar-rabbu, zat kang mengatur, yang mengelola, mengatur, khaliqil alamina, zat kang iku ar-rabbu, khaliqul alamina menjadi sifat iku ar-rabbu, khaliqul alamina yang menciptakan alam semesta ini. Jadi alam itu masih wallah kalau dalam bahasa agama ya. Al-alam huwa masih Allah. Alam. Ya, alam dan alim sudah lihat beda jauh ya. Lamnya itu kalau di fathah namanya alam masih wallah. Selain Allah itu namanya alam. Alam. Jadi binatang itu juga alam. Hujan itu alam, manusia ini alam, ya. Apa saja? Malaikat itu juga alam dalam pengertian masih wallah itu ya. Alam itu ya makhluk gitulah gampangannya. Segala hal yang diciptakan. Karena khalik itu hanya satu, Allah. Paham ya? Allah itu zat yang khalik. Lalu zat yang menciptakan. Lalu Allah zat yang berkehendak. Ada yang dibatasi waktu keberadaan orang, sesuatu itu. Ada yang diabadikan oleh Allah. Abadi itu dalam pengertian abadi yang diabadikan. Surga itu diabadikan. Tapi ada yang mengabadikan. Siapa? Allah. Andai kata Allah menghendaki tidak abadi, ya tidak abadi. Paham ya? Allah abadi, surga abadi. Beda enggak abadinya? Beda. Kalau Allah itu abadinya mutlak, tidak diabadikan. Paham ya? Tapi kalau surga, surga itu abadi orang di surga itu. Siapa yang mengabadikan? Allah. Jadi dia diabadikan. Jadi sama bahasanya, tapi substansinya berbeda. Di sini letaknya akidah itu. Seringkali kita mengucapkan kalimat yang sama, tapi tekanan keyakinannya berbeda. Paham ya? Tekanan keyakinannya berbeda, ya sama dengan kita mengatakan cinta kan. Kita ini mencintai murid kita. Kita ini mencintai anak kita. Kira-kira tekanannya beda enggak? Pasti beda. Tekanan cinta kita kepada anak tentu kan jauh lebih luas. Gitu lah ya. Lebih luas. Cinta kita kepada anak, kepada istri itu pun sudah berbeda kok. Paham ya? Cinta kepada istri ada nafsu, ada ini. Cinta kepada anak itu murni, tanpa sebuah kepentingan. Sudah berbeda. Cinta kepada murid kita, bisa jadi sudah bergeser lagi. Kalimat itu simbol. Simbol itu memuat sebuah isi dan makna. Nah, isi dan makna itu bisa saja berbeda dengan simbol yang sama. Gitu. Paham ya? Nah, itu maksudnya begitu. Makanya orang lalu kemudian seringkali menafsirkan. Perlu penafsiran, perlu penegasan lah gitu ya. Sebuah simbol itu kadang-kadang perlu penegasan. Tapi boleh kita mensimbolisasi itu ya, kayak karena keterbatasan bahasa kita kan. Allah kuasa, manusia ini berkuasa. Presiden berkuasa, DPR berkuasa, Allah maha kuasa. Tentu sama-sama kalimat kuasa ini berbeda. Paham ya? Berbeda pada substansinya. Nah, di situ keyakinan kita harus mengikuti terhadap substansi itu maksud saya. Contoh, kita boleh enggak mengatakan, manusia kalau tidak makan, dia juga akan mati. Boleh mengatakan itu. Tapi itu dalam kalimat. Paham ya?
dalam kalimat, dalam pengucapan. Substansinya kita tetap harus meyakini bahwa bisa saja Allah menciptakan makhluknya, termasuk manusia, bisa hidup tanpa makan. Makan itu hanya sebab yang dipilih oleh Allah. Paham ya? Allah bisa menciptakan manusia tanpa sebab makan itu untuk hidup. Harus ada keyakinan begitu. Kalau kita memutlakan bahwa makan itu pasti, ya, apalagi menganggap bahwa Gusti Allah itu tidak bisa menjadikan manusia ini hidup tanpa makan, itu bisa menjadi murtad gitu ya, bisa menjadi murtad. Makanya apa yang kita ucapkan dengan yang kita yakini harus berbeda ya, harus berbeda ketika menyangkut tentang akidah. Ketika menyangkut tentang akidah. Pil itu bisa menyembuhkan. Hakikatnya apakah pilnya apa Allah yang menyembuhkan? Allah. Nah, harus tetap dengan keyakinan gitu ya. Tapi kan tidak mungkin kita ngomong terus kita perjelas di depan Allah. Kamu minum pil ya, supaya kamu sembuh. Tapi harus kamu ingat yang menyembuhkan itu semuanya Allah. Allah zat yang maha menyembuhkan ya kan, ketahuan ya. Kita boleh dengan menyikat itu, tapi hati kita tidak boleh menafikan, mentiadakan terhadap tadi ini unsur kekelayaan Allah. Oke ya. Ini menghadirkan makna Fatihah di dalam sholat ini. Mudabbiru jami'i umurihim. Mudabbir itu yang mengatur. Mudabbir biasanya digunakan istilah pembina itu. Dan yang mengatur, mengelola, memanage pada sekarang, memanage, mengatur terhadap seluruh urusannya alamin. Seluruh urusan itu perkara tadi itu urusannya al-alam. Jadi alam semesta ini yang mengatur, yang memanage adalah Allah. Ada manajemen yang kalau bahasa modernnya adalah manajemen. Bahasa biasanya tadi ini mengatur. Keteraturan, zat yang mengatur namanya mudabbir. Ya. Rabbil alamin artinya zat yang mengatur, mengolah. Mudabbir yang lebih menekankan pengolahan. Semua berjalan secara teratur pada sebuah sistem. Keteraturan sistem itu kan manajemen namanya. Paham ya? Malaikat saja itu juga ada shift kok. Ya. Malaikat itu saja ada shift. Ketika Allah ingin menurunkan Adam sebagai khalifah itu pun melalui sebuah proses fit and proper test kok gitu ya. Dan itu pun ada semacam ujian terbuka gitu. Untuk menciptakan keadilan. Allah bisa saja menekan kepada malaikat supaya tahu tanpa harus memberitahu ya. Tapi kan itu tidak manajerial gitu loh ya. Karena Allah ingin mengajarkan gitu. Semua itu namanya taklim ya. Taklim, ta'dib, pembelajaran dari Allah kepada manusia. Bukan sebuah keharusan. Ya, kalimatnya di situ. Kalimatnya harus itu adalah jaiz. Apa hukumnya? Jaiz. Jaiz itu boleh, bukan keharusan. Ya Allah kok kadek ngono barang sih, kok kadek diciptakan sebuah desain atau drama terkait dengan buah khuldi seperti itu. Ya, lalu orang berusaha menjelaskan itu karena ini. Ya karena semua yang dipilih oleh Allah itu sesungguhnya bagian dari sebuah cara Allah memberikan pembelajaran kepada manusia dan itu wilayahnya jaiz. Titik konsentrasi dari sebuah penciptaan makhluk ini ada pada manusia. Malaikat pun diciptakan untuk mensupport, untuk menjadi bagian dari sistem kehidupan manusia. Jadi objek utamanya dan subjeknya itu siapa? Manusia. Siapa? Manusia. Yang melakukan semuanya siapa? Allah itu. Manusia ini yang jadi titik. Karena manusia ini khalifah gitu ya. Malaikat itu sebagai bentuk perangkat dalam rangka menopang terhadap tugas kemanusiaan. Setan pun itu sebenarnya bagian dari sistem Allah untuk menopang terhadap kehidupan manusia. Ya, nggak ada setan, manusia nggak ada yang ngaji kan? Ya dengan ngaji, dengan kita wirid, dengan zikir itu berarti karena kita merasa dihadapkan ada musuh, gampangannya ngono gitu ya. Ada musuh, maka kita harus punya kekuatan ilmu, kekuatan iman untuk menghadapi musuh itu. Jadi KB itu dalam sistem mudabbiru jami'i umurihim. Ya, apa mudabbir tadi? Yang mengelola, mengatur terhadap seluruh kehidupan. Mengelola sekali lagi itu bahasa manusia loh ya. Beda dengan seorang kepala sekolah mengelola sekolah. Kalimatnya sama-sama mengelola, paham ya?
Tapi harus ada bahasa itu kan untuk menggambarkan itu. Makanya Allah pun dalam Al-Quran seringkali penggambaran bahasa itu dengan bahasa yang dekat dengan logika manusia. Yatullah fauqa aydihim, innallaha sami'un, mendengar. Karena bahasa mendengar itu ya bahasa manusia gitu ya. Tapi meyakini mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya manusia. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya manusia. Meskipun simbolik bahasanya sekali lagi sama. Paham ya? Karena bahasa itu harus dipilih yang paling bisa diterima gitu, yang paling bisa dipahami. Kan tidak boleh ada gap bahasa itu kan menjadi masalah gitu. Ada gap bahasa itu. Karena memang agama untuk dipahami. Bukan sekedar untuk digawe pajangan gitu ya, untuk dipahami. Maka dia harus dengan bahasa yang dekat dengan bahasa manusia itu. Min khaisu dari segi tadi ini ya. Wa anna rahmatallahi lan sesungguhnya rahmati Gusti Allah iku makrunatun bersamaan, berbarengan, seiring bi azamatihi kelawan keagungan Allah wa mulkihi lan kelawan kerajaannya Allah wa sultanihi lan tegesi dengan kekuasaannya Allah wa tasarrufihi lan oleh tasarruf. Tasarruf itu menggunakan kekuasaan, itu namanya tasarruf. Tasarruf itu adalah menggunakan atau melaksanakan terhadap segala macam sifat dan kekuasaan. Ya kayak dalam bahasa orang yang memiliki barang, kita memiliki uang itu berarti kita menguasai uang, kan itu toh? Nah, sesuatu yang menjadi kepemilikan, yang menjadi kewenangan kita, maka dia ada namanya tasarruf. Kalau seorang pemimpin, tasarrufnya itu apa? Yang membuat kebijakan, itu namanya tasarruf. Makanya ada istilah tasarruful imam, manutun bimaslahatir ra'iyah. Tasarruf bagi seorang pemimpin, tasarruf itu apa? Dia menggunakan otoritas itu untuk mengambil sebuah kebijakan, tasarruf. Bagi orang yang punya uang, kalimat tasarruf itu apa? Ya, membelanjakan uang untuk beli, untuk memberi, untuk ngasih orang, untuk apa saja tasarruf yang kita diperbolehkan menggunakan itu. Istilahnya apa? Tasarruf. Apa namanya? Tasarruf. Wa tasarrufi lan oleh menggunakan gitu ya. Oleh menggunakan Allah, menggunakan kekuasaan Allah duna ghairihi. Yaumal khisabi ing dalem dino hisab. Jadi Allah zat yang Rahman. Rahman itu kebijak apa? Rahman itu kasih sayang, tidak bersifat normatif, keluar dari aturan dan hukum norma itu. Tapi kalau jaza itu normatif. Anda sholat sholat jamaah akan dapat 27 itu normatif, gitu ya. Anda melakukan dosa, kita melakukan dosa, ya akan ada hukuman. Akan dosa. Dosa itu normatif ya. Adab itu. Tapi ketika sudah berbicara rahmati Allah, rahmat ini kasih sayang itu tidak normatif. Dia bisa diberikan subjektivitas lah kalau rahmat ya, kalau saya memahami. Rahmat itu kasih sayang yang sangat bersifat subjektif yang dimiliki Allah. Allah punya hak untuk memberikan kasih sayang tanpa terukur kepada siapapun. Jadi ada kehidupan itu yang terukur berdasarkan aturan syariat dan norma sunnatullah itu. Lalu kemudian Allah juga berhak untuk memberikan kasih sayang, pembalasan yang di luar dari satu ukuran-ukuran itu. Sama dengan hukuman. Hukuman itu sesungguhnya terukur. Semua sanksi hukuman yang dilakukan oleh manusia ini terukur semua. Nah ini hukuman ini. Tetapi di luar itu bisa saja Allah memberikan kasih sayang yang mestinya dihukum itu 10 tahun atau dihukum itu dengan hukuman sekian, lalu Allah memberikan hukuman gak sakmun. Ya wis. Makanya ada istilah bagi orang yang dicintai oleh Allah, maka sesungguhnya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa jadi akan menjadi sesuatu yang bukan kesalahan. Paham ya? Sama-sama mukul. Kita sama-sama gepuk nongone anak, karo gepuk nongone wong sing kita mangkel. Itu tentu berbeda kan. Gitu loh ya. Kalau kita mukul kepada anak, itu pukulannya orang bilang apa? Kasih sayang. Maka seorang anak harus melihat, ini saya memang dipukul oleh saya, tapi pukulan ayah saya adalah kebaikan bagi saya. Gitu. Tapi nek wong sing dudu anake njopo terus digepuk sampai mencret ya itu bukan pukulan kasih sayang, pukulan gregeten ya. Pukulan gregeten itu. Ya. Jadi sama-sama hukuman akan, kalau hukuman itu berupa kasih sayang, maka hukuman itu tentu akan menjadi sebuah kebaikan.
Waj'al sayyi'ati sayyi'ata man ahbabta. Jadikanlah keburukanku ya Allah, kalau saya melakukan keburukan, maka keburukan itu adalah keburukan seperti keburukan yang dilakukan orang yang engkau cintai. Kalau engkau mencintai orang itu, maka sesungguhnya keburukan pun akan menjadi kebaikan. Ya kadung cinta kepada sesuatu sing nok bojo ya. Opo ae ketika cinta masih menyala, asin pun dia bilang enggak apa-apa kok gitu ya. I love you gitu kan gitu ya. Tapi nek cintanya berkurang, kena asin didik langsung mendel, matanya mendelek gitu. Kamu ini motomu sakit ndi enggak ya hati-hati. Karena apa? Karena keburukan itu sudah berubah di depan orang yang dia tidak mencintai. Beda kan? Makanya jadikan orang itu terlalu mencintai Anda, sehingga semua keburukan itu akan tetap dilihat sebagai sebuah kebaikan. Nah, itu kepada Allah. Filosofinya begitu ya. Berusaha untuk menjadikan Tuhan Allah kita ini cinta kepada kita. Sehingga kalau kita terpaksa melakukan, terpaksa loh ya, orang cinta itu pasti tidak mungkin melakukan kesalahan dengan apa? Sengaja. Kalau dia dengan sengaja, namanya dia tidak mungkin bisa dicintai. Gitu loh ya. Begitu pula seorang istri, kalau dia dengan sengaja ngekek uyah, justru ya tiga enosak mono itu namanya bukan mencintai suami namanya ya. Paham ya? Jadi pasti dengan tidak sengaja. Maka andai kata itu salah, itu adalah kesalahan orang yang dicintai. Sesuatu kesalahan bagi orang yang mencintai terhadap orang yang berbuat salah, maka kesalahan itu bisa menjadi kebaikan. Itu maksudnya begitu. Nah, di sana ada letaknya rahmat, kasih sayang. Dalam keluarga itu ada mahabbah, ada mawaddah, ada rahmah. Rahmah itu tertinggi. Dia tidak lagi mengukur kepada seorang istri itu dengan ukuran normatif. Paham ya? Sudah hilang. Cinta yang tertinggi itu berarti sudah pada kasih sayang. Ya, sudah pada kasih sayang. Kasih sayang itu tidak normatif, tidak terukur, tidak terstandar. Gitu ya. Tidak, Allah punya itu. Makanya ada syafaat di akhirat nanti. Kenapa? Ada orang yang berbuat salah, tapi dia tidak dihukum oleh Allah. Karena Allah punya rahmat. Makanya kita memantaskan diri kita untuk dicintai Allah. Kata kuncinya tidak sombong itu saja. Kita harus terus ketika melakukan dosa, ya Allah ini kok kula nglakoni dosa nggih. Nyuwun kampunten, berusaha untuk tidak mengulang lagi. Paham ya? Insya Allah di situ ada kasih sayang. Sehingga kesalahan kita bisa dianggap menjadi bukan sebuah kesalahan di akhirat itu. Ya, itu maksudnya gitu. Wa anna rahmatullah makrunatun bi'azamatihi wa mulkihi wa sultanihi. Fa huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Ini menghadirkan ya, sekali lagi yang baru dong ya. Ini yang kita bicarakan, ini bicara apa? Menghadirkan makna Fatihah di dalam salat. Apa? Menghadirkan makna Fatihah di dalam salat itu. Jangan sampai terjebak pada apa tadi? Rutinitas. Pada apa? Rutinitas. Membaca tanpa makna. Berbicara tanpa makna. Anda ketika berbicara dengan orang, ya, lalu kemudian Anda ini tidak fokus. Oh, yang tidak fokus itu namanya tidak menghadirkan diri kita. Kan ngomongnya mesti gelambar. Ketoro kan? Orang bicara yang lalu fokus dan dia menghadirkan makna dengan sepenuh hati itu bicara. Seorang yang menjadi mubaligh, ngomongnya sekedar rutinitas bahwa dia pokoknya ngomong pidato dengan seorang kiai yang ngomong dengan beberapa kalimat, tapi kalimat itu menghadirkan sebuah makna, menghadirkan jiwanya, itu tentu berbeda. Makanya kiai itu seringkali tidak boros kalimat ya. Karena setiap kalimat dia usahakan keluar dengan makna. Biyen itu jarang, kiai itu pintar pidato itu jarang. Ya. Kiai-kiai dulu itu pasti ngaji karena dia tidak ingin kalimatnya itu menjadi kalimat yang boros, kalimat yang mubadir, yang tanpa sebuah makna. Karena sekarang orang ngomong pengajian itu sebagai pekerjaan, rutinitas. Ya sudah ngomong. Makanya mari ngaji sing dolang ngaji ya. Mari pengajian ya apa mau yempuh, mau pokoknya guyone enak gitu kan gitu ya. Karena seringkali omongannya tanpa jiwa gitu. Bahkan sudah berbalik menjadi sebuah pekerjaan. Itu profesi kok gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah ya. Makanya usahakan tidak sekedar profesi. Kita ngulang ada jiwa di situ. Kita bicara kepada orang dengan hati, dengan jiwa gitu ya. Dengan cinta, dengan kasih sayang. Oh, itu berbeda gitu ya. Berbeda itu. Karena akan berbeda dengan sekedar rutinitas tadi ini. Harus belajar seperti itu.
Fahuwa al-mustahiqqu lil ibadah wahdah. Fahuwa mongko te Allah iku al-mustahiqqu, zat yang paling berhak lil ibadati, untuk disembah, wahdahu khali ijene Allah, wa mannihi wahdah. Apa ini ya? Wa minhu ya, bukan manni. Wa minhu, karena mim nun ha itu bacaannya bisa banyak. Nah, kita melihat tergantung pada kalimat ya. Min bisa mana, bisa min, bisa munna, bisa man, macam-macam. Bisa min, kalau min huruf jar. Wa minhu kalau ini ya. Wa minhu lan saking Allah wahdahu. Hali ijane Allah. Tutlabu digolei, dicari apa al-ma'unatu pertolongan. Alal ibadati ing atase ibadah, wa ala jami'us syu'uni lan ing atase seluruh urusan. Wa ala jami'us syu'uni. Minhu. Makanya Fatihah itu bihi, baknya itu dianggap sebagai bak bi. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Dengan saya, kata Allah, kana makana, ada sesuatu yang sudah ada. Yakunu ma yakunu, sesuatu yang akan ada. Itu makanya ulama ada yang sangat ekstrim menyimpulkan bahwa Al-Quran itu dirangkum dalam Fatihah, Fatihah dirangkum dalam Bismillah, Bismillah itu dirangkum dalam bak, bak itu dalam titik. Bayangkan coba. Intisari. Karena memang semuanya punya intisari, gitu loh ya. Jeruk ada kulit, kulit lalu diceruk, dibuka ada apa? Tutupe jeruk itu ya, toh. Terus ada ini ya kan? Di dalam jeruknya itu ada bijinya. Kita peras terus lalu kemudian akan muncul namanya vitamin. Intisarinya itu di vitamin. Pasti semuanya ada intisari. Tapi tidak boleh kita hanya mengambil intisari toh. Dari mana ya kan? Ada proses dari luar kan. Sama dengan Fatihah, gak oleh wis Fatihah ya mau coba bismillah wis cukup itu. Al-Qur'an semua itu yang saya baca ya. Ya itu namanya wong pengen vitamin tapi gak tahu gelem tuku jeruk gitu ya. Akhirnya minum apa itu istilahnya? Ya, vitamin C gitu doa. Ya sendawir lambene kena vitamin C ya. Itu harus ada keyakinan. Wa minhu wahdahu. Wa minhu lan saking Allah wahdahu khalijani Allah tutlabul maunah. Jadi pertolongan hanya dari Allah. Bahwa Allah itu menugaskan kepada orang, itu bentuk cara Allah. Gitu loh ya. Kita ini ya Allah, kula nyuwun pertolongan supados dipun sembuhkan penyakit saya. Lalu Allah menugaskan kepada orang yang namanya dokter, yang namanya seorang dukun istilah kita, orang yang diberi kelebihan khusus, itu cara Allah, gitu loh ya. Cara Allah tetap pertolongan itu dari Allah. Allah pasti memilih cara, meskipun itu bukan keharusan. Makanya cara itu tidak tunggal. Ada cara tunggal yang bersifat sunnatullah itu yang berulang-ulang. Nah ini yang bisa dipelajari, namanya kedokteran. Paham ya? Namanya kedokteran. Kalau dalam hal urusan menandur ya namanya ilmu pertanian, gitu kan? Itu cara yang berulang-ulang. Tetapi di luar cara itu tentu Allah juga punya cara yang berhak memilih. Cuman cara ini tidak mesti dilakukan, namanya mukjizat, karomah itu nggak bisa dilakukan terus-menerus karena akan mengganggu pada hal yang bersifat sunnatullah, yang berstandar tadi ini. Paham ya? Dokter kan enggak payu kalau semua orang lalu sering dikasih, banyak orang dikasih kemampuan untuk mengobati orang, cukup dengan didemek ini dok, terus sembuh gitu ya. Sakno dokter ya kan, yang susah payah dia belajar menyembuhkan itu ya, akan mengganggu sistem tadi itu, karena kehidupan ini harus teratur. Gitu ya. Jadi saya ulangi, pertolongan semuanya dari mana? Dari siapa? Min wahdah. Tapi Allah punya cara, jadi saya ulangi, kenapa kok dari dokter kita sembuh? Ya itu dokter itu ditugasi, gampangnya ngono. Dokter itulah orang yang ditugasi oleh Allah karena dia punya kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk bisa memberikan obat. Tapi hakikatnya dokter itu pun dari Allah, dia punya kemampuan. Yang menyembuhkan itu pun siapa? Allah, itu al-ma'unah. Keyakinannya harus seperti itu. Wa minhu tutlabu al-ma'unatu wa minhu wahdah tadi. Wala jami'us syu'un. Dan kita termasuk bisa ibadah, bisa ngaji ini karena ma'unah. Paham ya? Makanya kita harus terus mohon kepada Allah dapat pertolongan itu. Karena pertolongan itu bersifat ayo sapa sing kepengin tak kekno kabeh. Ya kalau kita enggak pernah njaluk ya Allah enggak ngasih kan. Makanya sholat itu ibadah yang kalau dilakukan hanya berapa menit toh. Berapa menit? Kalau dengan kita HP-an itu loh ya, HP itu kan bisa berjam-jam. Tapi kenapa sholat tidak semua orang bisa melakukan?
ketoke dalam waktu singkat enteng tapi gak angger wong iso nglakoni. Kenapa? Karena ada mauna. Di situ itu berat sesungguhnya, berat melakukan. Karena harus ada apa? Mauna, ada hidayah. Makanya lalu harus mohon kepada Allah terus. Inna ala dzikrika wa syukrika, ya Allah, disenengno untuk ibadah itu. Kalau sudah disenengno itu semuanya akan menjadi enteng, menjadi gampang. Itu maksudnya itu. Makanya tutlabu al-mauna. Sehingga kita berpikir, nah iso ibadah, iso ngaji itu lalu gak sombong. Wah, aku ibadahku wis tenanan. Apalagi lalu menuntut, ya saya pantas lah untuk dapat surga ya Allah. Gitu ya. Nggak usah kita yang ngomong itu. Gitu. Allah sendiri yang akan mengukur itu. Wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala iku ad-dalu. Nah ini kan, ad-dalu yang menunjukkan. Dalil itu petunjuk. Sesuatu yang bisa menjadi rujukan petunjuk. Dalun, zat yang menunjukkan, isim fa'ilnya. Bitaufiki dengan taufik pertolongannya Allah. Wa ma'unatilan dikesiklan ma'unah pertolongan Allah. Menunjukkan ila tariqil khairi wal haqqi, maring dalan kebaikan wal haqqi dan hak, fil ilmi wal amali, di dalam urusan ilmu dan amal. Jadi Allah adalah zat yang memberikan pertolongan pada semua kebaikan. Wal haqqi fil ilmi wal amal. Wal mu'min lan iku tetap kedua mukmin. Fi munajati ing dalam munajatnya mukmin. Fi munajati ing dalam munajatnya mukmin. Bagi seorang yang beriman di dalam munajatnya, munajat itu di dalam kita berbisik kepada Allah, qudwatun hasanatun. Qudwatun utawi ada panutan hasanatun kang baik. Jadi orang mukmin dalam hal kita melakukan ibadah itu perlu model, perlu contoh, karena kita tidak bisa langsung menerima dari Allah. Ya, harus ada pelantar. Harus itu bagi bahasa kita, bagi Allah bisa saja menunjukkan itu sesungguhnya. Gitu loh ya. Tanpa seorang nabi, tanpa rasul pun, Allah kalau mendaki kita ini ngerti tentang wahyu ini Allah ya bisa saja gitu. Tapi Allah tidak menghendaki itu karena itu akan secara kehidupan manusia itu akan mengacau gitu loh ya, akan mengacau. Bayangkan kalau semuanya bisa diberi wahyu oleh Allah, kira-kira hari ini akan terjadi konflik dan pertentangan wahyu yang luar biasa kan. Saya dibilang, saya juga ada wahyu, enggak begitu, saya dari wahyunya enggak seperti itu ya. Nah itu kan akan mengatur, akan bisa terjadi seperti itu. Gitu. Lalu bertanya, kalau Allah tidak mengendaki ada konflik kacau kan bisa saja. Ya, tapi itu bukan manusia kalau begitu. Gitu ya. Manusia itu potensinya dibuat dengan potensi ada kacau tadi ini. Berarti harus ada merekonstruksi posisi keberadaan manusia gitu loh ya. Manusia itu karena harus digawi dengan kayak tauhid itu kan pertanyaannya dikejar terus gitu kan. Oh kan kuasa. Tanpa harus pakai malaikat. Oh itu nanti kalau nggak dipakai malaikat, tidak pakai rasul itu bisa bermasalah, orang bisa kacau. Loh, Allah kan juga kuasa untuk tidak menjadi kacau ya. Ya bisa saja, tapi Allah menciptakan manusia itu dengan potensi kacau itu gitu loh ya. Loh kan bisa dihilangkan potensi. Kalau potensi dihilangkan ya bisa, tapi namanya bukan lagi menungso, tapi sudah namanya malaikat gitu loh ya. Bergeser sudah. Mau dijadikan malaikat, gitu. Malaikat Israel gitu ya. Nggak makan, nggak minum, nggak kawin ya bisa saja. Berarti dulu bahwa Allah itu mengendaki ada manusia kok modelnya gitu loh ya. Ya, itu maksudnya. Sekali lagi itu jaiz, bukan keharusan. Saya dulu karena ngajar tauhid gitu, ngajar akidah, jadi masih ingat. Suwe ngajar akidah itu saya. Suwe. Dulu ngajar Husnul Hamidiyah. Pertama saya mulang di Tebuireng itu kitab namanya ngajar kitab akidah itu namanya Husnul Hamidiyah. Yang sering disampaikan Gus Bah itu Hamidiyah itu logikanya itu menggunakan logika mantek gitu. Al-alamu hadisin wa kullu hadisin lahu muhdis wal muhdis wallahu ta'ala. Natijahnya begitu. Karena mulang itu kadang tidak boleh satu ya. Mulang matematika itu ya mulang harus susah nih. Ya gitu ada variasi. Matematika tetap sebagai pedoman ya. Tapi kudu dilengkapi ngaji liyan ben gak jenuh ilmunya hanya itu gitu loh ya. Belenger juga itu mangan segone sego tahu tek terus susu ya murus di Jawa Tengah. Enak kawitan susu ya belenger. Saya dulu ngajar itu milih ya karena saya kepala sekolah.
ngajar sosiologi ya pernah, ngajar antropologi saya pernah. Kalau agama hampir semua, nahwu, sorof, usul fikih, ya, hadis. Ya untuk enak jadi kepala saya itu bisa milih, ya. Belajar tidak ganti lagi saya. Karena dengan ngajar itu kita belajar gitu ya. Dengan ngajar itu kita terus bisa belajar. Nah itu alhamdulillah. Kemudian bisa lebih lah, bisa lebih lebih banyak hal yang kita tahu untuk bisa difahami itu ya. Tidak satu tok gitu. Ya tadi ini ilmunya ilmu akidah akhlak itu. Walil mu'mini fi munajati qudwatun hasanatun wahum ulaikal ladzina anamallahu alaihim. Itu kan siratal dalam Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Terus ada siratal ladzina. Jadi istilah Gus Pak bukan ihdina sirotoka, tidak. Tunjukkan ya Allah kami sirotoka jalan, tidak langsung begitu. Tapi dipakai sirotal ladzina an'amta. Ya sudahlah ya Allah, tunjukkan pada jalan orang yang telah kau beri nikmat. Kalimatnya an'amta. Nikmat di sini bukan nikmat yang sifatnya materi, tapi nikmat yang berupa kebaikan-kebaikan itu. Yaitu apa? An'amta alaihim, yang berupa orang-orang yang alim, yang berilmu, orang-orang soleh, itu semua adalah kategorinya alladzina an'amta alaihim. Itu ya. Siratal ladzina. Jadi simpel sekali. Artinya manusia itu butuh guru. Benar ya. Manusia ini butuh seorang mursyid, butuh seorang pemandu. Sehingga tidak bisa orang lalu melakukan bypass belajar hanya autodidak, itu tidak bisa. Tetap harus ada pemandu. Bahwa lalu dia mengembangkan dengan mocode, mengembangkan itu harus. Tapi pondasi dasarnya harus tetap harus ada orang yang menjadi model dalam kehidupan kita. Model itu yang menjadi model itu dalam bahasa Al-Quran apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Wa huwa mana tadi? Ulaikal ladzina Allahum bil imani wal amal as-salih. Bayani minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Kama anna amamahu ibratun wa'idhatun wahum. Mereka siapa? Alladzina ghadaballah. Ada kebalikan orang yang namta adalah ghairil maghdub. Ghairil maghdub itu posisi orang yang kebalikan dari siapa? Alladzina an'amta alaihim. Bi'itharihim al-batil. Bi'itharihim itu dengan mementingkan. Bi'itharihim kan oleh mementingkan alladzina al-batila ing kebatilan. Al-hakim mengalahkan ing atasi kebenaran. Wa tarjihim lan oleh mengunggulkan, memilih asyarra alal khair. Wadhaluna lan orang-orang yang sesat antarikal haqqi wal khairi. Bijahlihim, dolunya itu bijahlihim karena kebodohan mereka. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang sak pinter-pintere wong nek gak ngerti hakikat kehidupan itu berarti cek bodoh bahasa Al-Qur'an. Paham ya? Profesor doktor sekalipun, paham ya? Kiai tapi dalam kata kutip kiai itu kan gelar sosial. Paham ya? Kiai itu gelar sosial, beda dengan alim. Kalau alim itu gelar Al-Qur'an. Ya? Alim itu orang yang berilmu. Paham ya? Tapi kalau kiai itu gelar apa? Gelar sosial. Belum tentu. Ya, belum tentu dia punya kemampuan itu gitu lah. Misari. Wal khairi bijahlihim. Jadi wong sing gak ngerti hakikat kehidupan itu dianggap orang yang bodoh itu. Nah, orang akan tahu nanti ketika sudah masuk pada kematian. Kita ini kan menganggap sekarang ini semuanya begitu penting kan? Kedudukan penting, jabatan penting, duit itu penting. Ketika orang nanti meninggal, ternyata bukan itu yang penting. Yang penting itu adalah sholat. Yang penting itu adalah apa? Sedekah. Yang penting itu adalah apa? Perjuangan. Gitu loh ya. Yang penting. Bukan pada aspek kedudukan. Jadi dunia akan menjadi sesuatu yang sangat membodohkan ketika dunia hanya untuk dunia. Makanya orang mensifati itu tidak boleh ekstrim ya. Kalau bahasa itu hulat. Hulat itu ekstrim. Tidak boleh mensifati dunia ini ekstrim, dunia ini jelek juga tidak boleh, dunia terlalu luar biasa juga tidak boleh. Makanya harus menjadi orang yang berilmu, cerdas, memahami dunia. Cerdas itu bagaimana? Memposisikan apa yang diberikan Allah ini untuk kepentingan apa? Akhirat. Kepentingan apa? Akhirat. Kepentingan Allah itu. Itu baru orang yang paham itu ya. Fadhaluna antarikil khairi, antarikil haqqi wal khairi bijahlihim. Alladzina dhalla sa'yuhum khayid dunya
Wahum yaksabuna, wahum utai mereka yaksabuna menduga, sapa alladzina annahum satemene alladzina iku yuhsinuna, padha berbuat baik sapa alladzina sun'an ing swijine penggawe kang apik. Famasiruhum ila jahannam, naudzubillah. Orang yang merasa menjadi orang baik yang berjuang, padahal apa yang dia lakukan adalah sebuah kebodohan. Famasiruhum ila jahannam, wasa'at lan sa'ale-ele apa nih masiron, tempat kembalinya itu. Opo jahannam, apa nih masiron, tempat kembali itu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau ada besok ya, sudah jamnya habis. Mana pertanyaan tak? Yang dari aku pas satu aku empat? Enggak ada. Oke. Bifanfa'na bibarakatihim wahdinal khusna wa mu'afatihim minal. Allahumma salli ala